Mercedes-Benz Virtual Expo, welcoming you to an enchanting session where fashion, health, culture, luxury travel, and performance are utterly inspiring. Meet Mercedes Talks. Hi Renita. Hello Hesi. Thank you so much for joining Meet Mercedes Talks with the Editors Club. Kali ini kita akan mengangkat topik mengenai budaya di Indonesia. I may say that you are a hero, a patriot in a way. Renita Sari Adrian. Baik, saya langsung saja ke pertanyaan yang pertama. Ada pendapat yang menyatakan bahwa kegiatan kebudayaan seperti lakon atau pentas musik berada di urutan belakang di masa pandemi ini. Ya. Sesungguhnya saya ingin tahu dari kacamatanya Renita, seberapa penting untuk menjaga eksistensi kegiatan kebudayaan di masa seperti ini? Oke, sebetulnya masa pandemi ini tuh betul-betul ini kan menimpa semuanya ya. Global ya. Global, semua segmen semua kena dampaknya. Tapi untuk kami sendiri, di sini saya membahasakan kami karena saya merasa sudah menjadi bagian juga dari orang-orang panggung seni pertunjukan di Indonesia. Ini terutama untuk panggung budaya, kita itu udah merintis panggung budaya di Indonesia tuh kurang lebih 10 tahun. Dan sebetulnya kita sudah kerja keras kita tuh udah mulai dirasakan oleh para seniman juga gitu. Yang mana yang tadinya kita itu seperti yang Hesi bilang di nomor kesekian kan gitu ya di dalam sebuah lingkup industri kreatif di Indonesia, sampai kita di satu titik kita bisa menjual sebuah tiket pertunjukan itu sampai di harga untuk VIP itu 1 juta bahkan di atas 1 juta rupiah gitu kan. Jadi kita sudah sampai di titik itu sampai terjadilah ini pandemi ini gitu ya. Dan tentunya memang kan kalau pertunjukan ini beda dengan film ya. Kalau pertunjukan ini kan memang yang harus dinikmati secara langsung. Karena itu mata, telinga, hati, rasa itu terkonek menjadi satu gitu. Ya banyak sekali yang kehilangan pekerjaan, dari mulai yang bintang utama yang ada di depan panggung dan juga yang di belakang panggung gitu. Nah, saya sendiri kemarin itu langsung berpikir kita tetap harus melakukan sesuatu gitu. Pada awalnya, pada saat saya berpikir panggung ini harus tetap bisa dinikmati supaya tidak dilupakan oleh masyarakat. Selain itu juga untuk masyarakat sendiri kan kondisi pandemi yang harus diam di rumah ini juga siapa yang nggak stres ya, dan butuh hiburan gitu. Mungkin tadinya berpikiran mungkin ini hanya seminggu, 2 minggu, sebulan, tanpa kita sadari sekarang kita sudah ada di pertengahan tahun. Iya, udah 4 bulan gitu. Nah, akhirnya kita inisiatif lah membuat tontonan ini juga untuk bisa dinikmati melalui platform YouTube. Dengan nama programnya yaitu Nonton Teater di Rumah Aja. Teater di Rumah Aja. Berarti keeksistensian kebudayaan ini harus tetap berada di, karena sudah berada di, bisa disebut prioritas ya, termasuk di yang diprioritaskan di kesenian Indonesia begitu. Iya, karena kan memang kalau dalam sebuah pertunjukan itu lintas profesi ada di dalam sana. Dan dalam sebuah pertunjukan itu minimum 30 sampai 50 orang itu minimum yang terlibat gitu. Jadi bisa dibayangkan bahwa dalam satu pertunjukan yang kategorinya sedang sampai besar itu bisa sampai 100 sampai lebih dari 100 orang yang terlibat. Jadi kan banyak sekali orang yang kehilangan pekerjaan juga gitu. Anda sudah berkeliling Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Iya, betul. Jika bisa dideskripsikan secara singkat, saya tahu Anda memegang bukan moto lah ya, memegang idealism bahwa kekayaan Indonesia itu kaya dan banget. Keren. Kalau bisa dideskripsikan apa sih kekayaan dan kekerenan Indonesia itu secara singkat, what would you say? It's just Indonesia kaya. Karena dalam kaya itu tuh bener-bener kaya rasa, kaya secara visual, kaya budaya, kaya segala-galanya. Jadi the right wording for that is only Indonesia kaya. Karena di dalam kaya itu ada ya segala macam, dari mulai kuliner,
tradisi, kesenian, sampai pariwisatanya. It's amazing. Bahkan mungkin you've been traveling all around the world juga, Renata suka bilang rasanya tetap beda Tetap dengan aja, kekayaan. saya tetap rindu sama Bali. Pada saat masa pandemi ini juga sebenarnya the first thing yang akan saya lakukan pada saat saya sudah bisa terbang adalah terbang ke Bali. Dan ke Ubud. That's it, nggak mau ke tempat lain. Secara personal nih, event budaya apa atau mungkin boleh Indonesia maupun luar negeri yang apa ya melekat di hati Renita yang tak terlupakan dan kenapa? Menarik ya. Cuman dari semuanya memang yang sampai saya ingin nonton berulang-ulang adalah Phantom of the Opera. Oke. Ya, karena memang itu salah satu yang bisa bertahan more than 20 years. More than 20 years gitu. Dan itu sampai dibawa keliling kemana-mana gitu ya. Dan kayaknya ada kayak semacam kalau belum nonton Phantom of the Opera, itu kayaknya belum culture. Dan juga mungkin itu kalau misalnya orang pertama kali nonton Broadway show bertanya apa dulu yang mau ditonton dari sekian banyak, startnya dari sana, Phantom of the Opera. Oke. Anda salah seorang yang punya mimpi untuk mengangkat seni teater Indonesia akan menjadi seperti Broadway suatu hari nanti. Iya. Di era new normal seperti sekarang ini, bagaimana mewujudkan mimpi tersebut? Seperti yang tadi saya di awal udah langsung bilang bahwa kita nggak mau kita dilupakan gitu, karena ini udah kerja bareng sama-sama, melibatkan banyak orang. Quite satu dekade kita melakukan dalam 10 tahun gitu kan, long way process gitu. Kita tetap harus ada. Salah satunya itu saya membuat ide, lalu saya mengajak semua teman-teman yang tergabung ya pemain gitu ya, terutama pemain pentolan-pentolan dan seniman-seniman di Indonesia untuk mau tidak mau pentas yang sudah pernah didukung oleh kita ini untuk ditayangkan secara ulang. Bisa ditonton. Dan awalnya mereka seperti yang nggak bisa gitu, karena pertunjukan teater itu nggak bisa ditonton ulang, apalagi di YouTube gitu. Kayak mereka juga ngerasa kayak, oh itu kan karya kita. Tapi setelah saya memberikan pendekatan ke mereka, iya, saya bilang nggak bisa kayak gitu. Dunia udah berubah. Even di Broadway sendiri, di luar sendiri, Hamilton kemarin, iya, itu kan sesuatu yang something yang nggak mungkin sebetulnya gitu kan, bisa dinikmati. Dan akhirnya, did you watch it? Hamilton? I haven't. Gila, my son is crazy about Hamilton by the way. Tapi udah punya, karena udah download, jadi weekend ini rencana mau nonton. Ya karena memang mau nggak mau gitu ya, kita memang harus adaptasi sama keadaan ini supaya kita nggak dilupakan. Adaptasi, that's the key ya. Tapi ya, it's always better untuk melihat sisi terang dari segala macam hal ya kan? Tentunya. Apa kalau kita boleh memetik bukan keberuntungan ya, kebaikan dari pandemi ini, terutama di bidang budaya Indonesia? Ya memang kalau saya sih kemarin merasakan kita mau nggak mau kan harus bersatu ya, bersama-sama. Kita harus melewati ini bersama-sama. Dan pada saat kemarin saya bicara sama Happy Salma, sama Mas Butet, sama Mbak Ratna dari Teater Koma, semua merasakan hal yang sama. Jadi kita bilang, ayo kita harus tetap kreatif walaupun di rumah gitu. Dan buat saya juga melihat mereka rela karyanya ditonton secara gratis di channel YouTube yang sampai nge-reach 10.000 sampai 15.000 penonton. Saya menyemangati mereka bahwa ini tuh calon-calon penonton baru untuk teater, karena mungkin mereka tadinya ngelihat teater itu so old for me mungkin ya. Jadi saya ngelihatnya sih malah jadi ada peluang kita mendapatkan penonton baru pada saat nanti keadaan sudah membaik gitu. Tapi apakah online performance ini di mata Renita akan menjadi sesuatu yang akan untuk jangka panjang? Setelah pandemi sih kalau dari saya melihatnya kita memang harus tetap menyiapkan dua-duanya, dan memang kebetulan kita sendiri sudah punya 2 channel ya, online dan offline gitu. Jadi pada saat ini terjadi, kita punya subscriber YouTube yang sudah di atas angka 80.000. Buat kita juga jadinya nggak terlalu kesulitan gitu ya. Tapi yang menarik lagi untuk para pelaku, mereka dituntut untuk lebih kreatif kan.
Karena di YouTube itu kan pada saat ini kan kita lagi proses nih bikin musikal di rumah aja. Melibatkan kolaborasi antara orang panggung dan orang film gitu. Karena saya kepengen tuh nanti outputnya tuh mesti menarik gitu kan. Bukan cuman kayak kamera yang men-shoot aja di panggung, tapi mesti ada efek-efek yang ya pengetahuan dari orang-orang film dikolaborasikan jadi satu gitu. Iya jadi serius. Tapi secara durasi kan nggak bisa lama gitu. Karena kita juga ngelihat orang nonton di YouTube yang bisa sampai stay seperti itu berapa lama sih. Nah di sana kan dituntut ide-ide kreatifnya. Gitu. See, always the bright side. So I know that you are driving your dream car. Tadi masuk dengan mobil Mercedes-Benz. And I'm very proud as your friend gitu. Ada nggak cerita yang bisa dibagi soal itu? Ya, jadi memang saya merasa having the Mercedes itu adalah salah satu one of my biggest achievement. Karena dulu beberapa sekitar 15 tahun lalu ada satu kejadian yang membuat saya tuh one day if saya bisa melewati banyak hal, if I have money, if I, making success, achievement, saya akan I have my own, and then I will drive that car gitu. Jadi buat saya sendiri juga itu jadi dream itu ya, jadi memotivasi kita dan memang kita harus stay fokus dengan dream kita dan juga kita harus yakin one day that we can achieve that. Okay, stay focused on your dream and you shall achieve it. Once again, thank you so much for participating, Renita Sari Adrian. Thank you, Hesi. Thank you, Mercedes-Benz and the Editors Club.